Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi mates, welcome ultimates. Welcome to the online speaking class with the hashtags ngomong aja dulu, dare to speak, and dare to dream. Now, we'd like to learn about preposition in the part of grammar for speaking. Jadi kali ini kita akan belajar tentang preposition atau kata depan. Ya, ini masih dalam pelajaran grammar for speaking. Okay mates, this is the table of contents. The first one is definition of preposition. The second part we will discuss types of preposition. The third part is about combination of preposition. Number 4, we will have preposition and conjunction. And last but not least, we will have exercise at the end of this part. Okay, number 1, we will discuss definition of preposition. Nah, jadi kita di dalam part ini atau dalam bagian ini akan membahas tentang definisi dari atau pengertian dari preposition atau kata depan. Oke. Apa itu preposition? Preposition atau kata depan adalah kata yang fungsinya untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain di dalam kalimat. Di sini ada kata kunci kata yang fungsinya untuk menunjukkan antara objeknya. Jadi menunjukkan hubungan antar objeknya ya. Di sini ada kata objeknya. Nah, kata depan dalam bahasa Inggris ini bersama dengan objeknya, jadi dia bekerja sama dengan objeknya, menerangkan verb atau kata kerja, noun atau kata benda, atau adjective atau kata sifat. Ingat, fungsi dari preposition itu menerangkan 3, yaitu yang pertama verb, kata kerja, noun, kata benda, atau adjective, kata sifat. Nah, sebenarnya apa sih object of preposition itu? Ya, tadi udah sebenarnya object of preposition itu adalah kata yang berada di beserta dengan kata depan itu sendiri, ya. Nah, dia itu bisa berupa noun atau kata benda, bisa berupa noun phrase atau frasa kata benda, bisa juga berupa pronoun atau kata ganti, bahkan bisa berupa gerund atau verb ing. Karena pada dasarnya verb ing sendiri itu merupakan kata benda ya, kata benda yang dibentuk dari kata kerja seperti itu. Ya, suatu preposition atau kata depan dapat hanya terdiri dari satu kata. Ingat, dapat hanya terdiri dari satu kata. Nah, ini yang disebut dengan one word preposition atau gabungan dengan parts of speech yang lain membentuk complex preposition. Jadi ada 2 jenis nih preposition ya. Dari segi dia berdiri sendiri atau dia bergabung gitu. Kalau dia berdiri sendiri itu berarti one word preposition, sedangkan kalau yang dia bergabung dengan yang lain disebut complex preposition. Dia bergabung dengan parts of speech yang lain. Nah, contoh untuk yang one word preposition atau yang berdiri sendiri adalah at, in, of, on, under, and with. Sedangkan yang complex preposition ada along with, nih udah lebih dari satu kata kan? Dia bergabung dengan along, jadi along with, ada because of, ada by means of, ada next to. Jadi dia bergabung dengan part of speech yang lain membentuk complex preposition. Oke, selanjutnya. Nah, ada juga istilah prepositional phrase ya. Nah, kombinasi antara preposition dengan object of preposition membentuk suatu frasa yang disebut dengan prepositional phrase. Nah, apa sih rumusnya?
Prepositional phrase itu yaitu adalah kata depan itu sendiri atau preposition ditambah object of preposition. Jadi ketika kata depan dengan objek yang menyatu, dia bisa membentuk prepositional phrase. Contohnya, at home itu merupakan gabungan dari preposition plus noun. Selanjutnya, because of you ini adalah gabungan dari preposition plus pronoun, kata depan ditambah dengan kata ganti. Under the bridge itu merupakan gabungan dari preposition atau kata depan dengan noun phrase atau kata benda, frasa kata benda. Oke. Nah, prepositional phrase juga dapat dibedakan menjadi adjectival prepositional phrase and adverbial prepositional phrase. Jadi kata kuncinya ada di adjective and adverb. Jadi seperti apa ya, fitrahnya adjective itu adalah fungsinya untuk menerangkan noun, sedangkan adverb itu fungsinya menerangkan verb, adjective atau adverb. Ya, masih ingat kan ya di pelajaran bab-bab sebelum ini yang kita sudah membahas tentang adjective dan adverb, fungsi dasarnya. Nah, di sini juga sama, adjective prepositional phrase walaupun dia berbentuk frase, dia fungsi dasarnya itu sama dengan adjective, sedangkan ini fungsi dasarnya juga sama dengan adverb, seperti itu. Oke, yuk kita lihat contohnya. Ada dua. Yang pertama, the family under the bridge has to scramble to buy food. Nah, di sini nih ada adjectival prepositional phrase yang mana under the bridge. Jadi under the bridge ini menerangkan family. Ini misalnya artinya ya keluarga yang di bawah jembatan. Keluarga yang gimana? Di bawah jembatan. Jadi under the bridge ini menerangkan si family. Secara tidak langsung under the bridge ini berfungsi sebagai adjective. Nah, itu makanya disebut dengan adjectival prepositional phrase. Yang kedua, the workers are going on strike because of not being paid last month. Nah, di sini ada adverbial prepositional phrase yang menerangkan frasa go on strike. Jadi, setelah the workers are going on strike. Nah, sebenarnya sampai sini tuh kalimatnya sudah jelas, tapi diperjelas lagi dengan karena apa alasannya? Because of not being paid last month. Karena mereka nggak dibayar. Jadi mereka itu, para pekerja itu demo karena mereka nggak dibayar. Seperti itu. Oke. Next. Selanjutnya adalah, so we got the second part of this lesson, yaitu types of preposition atau jenis-jenis dari kata depan atau preposition. Apa saja itu? Ada tiga jenis. Yang pertama adalah preposition of time, preposition of place, dan preposition of movement. Oke, langsung saja ke yang pertama. Kita ada preposition of time. Namanya juga time ya, berarti berhubungan dengan waktu. Ya, jadi preposition of time ini digunakan untuk menunjukkan waktu. Apa saja tipe-tipenya atau contoh-contoh apa ya kata-katanya itu, yaitu after, at, before, by, during, for, from, in, on, off, on, over, past, since, till, to, until. Oke, ini adalah contoh-contohnya atau tipe-tipenya. Sedangkan example atau contoh dalam kalimat, I'm looking for a place to stay for a few months. Ya, di sini ada for. He was born in July. Ya, in di sini. Oke, dia menunjukkan kapan ya. Kapan dia lahir? In July. Seberapa lama dia mencari tempat tinggal? Beberapa bulan. Untuk beberapa bulan. Seperti itu. Jadi for di sini adalah menerangkan seberapa lama atau kapan. Intinya berhubungan dengan time atau waktu. Selanjutnya, kita ada preposition of place. Yang namanya place berarti berhubungan dengan tempat. Nah, berarti ini gunanya adalah menunjukkan tempat atau posisi. Ingat, ada tempat atau posisi. Dua kata kunci, tempat atau posisi.
Apa saja? Abroad, above, against, along, alongside, amid atau amidst, among, around, and so on and so on. Ya, ini juga masih ada beberapa lagi. Bisa dilihat di modulnya. Example atau contoh dalam kalimatnya, there's a bowl of strawberries on the table. Jadi on di sini ya, on the table. Jadi stroberinya itu ada di mana? Di atas meja. Nah, terus he sat next to me. Dia duduk di mana? Lokasinya. Ya berarti di sebelah saya gitu. Oke, jelas ya. Next, preposition of movement. Oke, preposition of movement adalah preposition yang digunakan untuk menunjukkan gerakan. Namanya juga movement ya. Apa saja itu? Around, away from, by, past, down, inside, into, off, onto. Example, contohnya, a stray cat keeps coming inside my house. Dia tetap datang aja ke rumah ya, yang namanya kucing ya. Stray cat itu kucing jalanan. Atau kucing liar lah bisa dibilang ya. We used to walk down the hill. Jadi gerakannya gimana? Menurun dia, walk down. Tadi ini inside kemana? Ke dalam gitu. Apa pergerakannya kemana? Ke dalam. Seperti itu ya. Ya, itu dia tadi 3 jenis dari preposition. Nah, sekarang kita akan membahas combination of preposition. Jadi ada kombinasi-kombinasi dari preposition itu sendiri. Nah, kalau di sini kita bahas ada 4. Yaitu dia berkombinasi atau bergabung dengan noun ketika dia bergabung dengan adjective atau kata sifat. Gimana kalau dia bergabung dengan verb atau kata kerja, dia juga bisa bergabung dengan verb ditambah particle ditambah preposition. Oke, yang pertama itu ada noun plus preposition. Contohnya, information about, anger at, responsibility for, experiencing, awareness of, congratulations on, addiction to, difficulty with. Jadi ini adalah collocation-collocationnya atau pasangan-pasangan yang sesuai dengan padanan kata ya. Jadi ini nggak boleh kita ubah ini. Information ya about. For example, like I'd like to give you information about homework. Oke, saya akan memberikan informasi tentang homework. About ya. Oke, ini dia dengan noun information itu noun, prepositionnya itu adalah about di sini. Nah, next itu ketika preposition berjumpa dengan atau bergabung dengan adjective atau kata sifat. Contohnya excited about. Jadi kalau udah excited about, udah excited berarti about. I'm so excited about this class. I look forward to that. Contohnya kayak gitu. Aku tuh bener-bener excited atau bener-bener ngerasa senang, ngerasa semangat ya tentang kelas inilah gitu ya. Atau excellent at, surprised by, ready for, different from. Nah, different ini from ya pasangannya. Ini juga sering interested in, fond of, based on, ini juga sering. Oke, jadi ini adalah kata-kata pasangan ya, adjective ditambah preposition. Yang ini harus diingat gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa bisa secara otomatis menggunakan combination of preposition ini ketika pada saat berbicara seperti itu ya. Dan ya tentunya kata kuncinya adalah practice, and practice. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ketika preposition bertemu dengan verb atau kata kerja. Nah, contohnya believe in, break into, care about, decide on, get over, look after, stare at, and talk about. Oke, seperti itu. Ya. Contohnya I don't believe in ghost. Misalnya ada orang yang nggak percaya sama hantu seperti itu. I don't believe in a ghost. Oke, next yang nomor 4. Ketika preposition itu bertemu dengan atau bergabung dengan verb plus particle. Come up against, get on with, looking on, run out of. Seperti itu ya.
Oke, mudah-mudahan jelas ya. Next. Nah, ini dia contoh-contohnya nih. Contoh dalam kalimat ya, kombinasi dari preposition. He had a difficulty with performing mental calculation. Ini adalah difficulty with. Noun, difficulty with preposition. This book is based on true stories. Adjective ini based, tapi adjectivenya berupa passive adjective yang dibentuk dari kata kerja. Bentuk ketiga atau past participle ditambah dengan on preposition. Nah, dia berkombinasi jadi kombinasi kombinasi jadi membentuk kombinasi ya. Get over it. Verb plus preposition. Nah, get ditambah over. We're about to run out of palm sugar. Verb, particle, and preposition. Verbnya run, partikelnya out, and prepositionnya off. Oke. Atau sebaliknya. Seperti itu. Next. Kita akan membahas, we'd like to discuss preposition and conjunction. Oke. Jadi waktu belajar part of speech, kita juga menyadari bahwasanya satu kata itu bisa berperan atau berfungsi, atau berperan lebih dari satu part of speech. Dia lebih dari satu part of speech. Dia bisa berupa jadi kata kerja atau kata benda. Contoh yang paling gampang misalnya love. Love itu bisa jadi kata kerja, bisa juga menjadi kata benda. Nah, seperti ini juga. Jadi ada kata-kata yang bisa berfungsi sebagai preposition dan conjunction, dan kadang itu membingungkan atau confusing bagi kita. Nih, ada beberapa preposition yang memiliki struktur dan makna yang sama dengan subordinate conjunction. Preposition tersebut antara lain adalah after, before, since, and until. Nah, bedanya gimana sih? Kalau preposition itu diikuti kata atau frasa. Nah, di sini kata kuncinya dia diikuti kata atau frasa, ya. Sedangkan subordinate conjunction diikutin clause. Udah tahu ya bedanya frasa dengan clause ya. Kalau frasa itu adalah kumpulan dari beberapa kata yang kalau berdiri sendiri dia tidak memiliki makna. Tapi kalau clause dia bisa memiliki makna. Menjadi kalimat yang sempurna, ada subjek, ada predicate-nya. Sedangkan ini enggak gitu. Oke, atau maknanya ini belum jelas, sedangkan ini maknanya sudah jelas. Oke. Nah, ini ya yang diikuti clause ya, yang tadi saya bilang yang setidaknya terdiri dari subject and verb. Contoh kalimat preposition and conjunction. You will receive the payment before the end of this month. Jadi di sini ada preposition before karena setelah before itu the end of this month ini adalah frasa instead of clause. Jadi dia bukan clause karena dia di sini tidak ada subject plus verb. Di sini hanya kata noun phrase ya di sini ya, atau frasa the end of this month. Oke. Contoh yang lain, you will receive the payment before you leave tonight. Nah, ini sama-sama nih di kata depannya ini you will receive the payment before. Nah, kalau ini the end of this month, ini dia berupa preposition before-nya, tapi kalau di sini bawah before-nya berupa sebagai clause atau klausa karena di sini ada subjeknya. You leave. At least ada dua ini. You leave tonight. Gitu. Dia jelas ya pengertian dia menjadi kalau dipisah dia bisa menjadi kalimat sendiri. You leave tonight. Udah jelas. Nah, conjunction diikuti clause you receive the payment. Seperti itu. Oke. Jelas ya? Oke. Last but not least, we got some exercises. Ya, cuma 3 nomor aja kok. Yang pertama, please mention all kinds of prepositions by speaking atau presenting in front of class in 2 minutes maximum. So, once
since you have learned about preposition, about the definition, types, about the combination, about the yeah all things regarding the preposition itself. So please uh, use paraphrase or retell the preposition by speaking in front of the class in 2 minutes. Second, answer spontaneously every random question regarding prepositions from your teacher. Jadi, untuk yang kedua ini biasanya kita menggunakan platform Kahoot atau yang lainnya. Intinya kita mengerjakan beberapa pertanyaan yang yang bisa kita jadikan parameter bahwasanya oh teman-teman udah paham apa belum nih, seberapa paham. Nah itu dari nomor 2 ini. Sebenarnya tiga-tiganya sih, tapi yang kedua ini kita bisa lihat secara teoritis paham nggak sebenarnya gitu. Number 3, please make a paragraph minimum 40 words about anything including some combinations of prepositions in the paragraph you make. Present it in 1 minute. Jadi nanti tolong buat sebuah paragraf yang berisi ini jangan minimum deh, maksimum 40 kata saja. Maksimum ya jadinya ya. Maksimum 40 kata tentang preposition. Jadi gunakan tadi tuh kombinasi preposition, gunakan yang ada one word, ada yang complex preposition, terus juga ya kalau misalnya mau nunjukin bedanya dengan kata yang sama, dia berfungsi sebagai preposition dan berfungsi sebagai conjunction, karena yang preposition itu setelahnya diikuti dengan frasa, sedangkan clause-nya itu sedangkan yang conjunction itu diikuti dengan clause. Seperti itu misalnya. Tapi ini bebas berkreasi, yang penting mengandung kata-kata atau preposition atau kata depan yang sudah kita pelajari barusan. Okay, mates, I think that's all for today's lesson. See you at the class, on the class. And before I close this presentation, I'd like to thanks as a credit to FreePic and also SlidesGo, because these slides I took these slides from SlidesGo. Ya, oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Thanks for your attention. See you at class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.